Halo semuanya, selamat datang di podcast Studio 5. Pertama-tama, kenalan dulu kali ya. Nama gue Karis sebagai host di sini. Jadi, podcast Studio 5 merupakan proyek baru dari Ekskul Jurnalis, di mana kami akan membahas topik tertentu yang mengundang para sivitas Semanli yang menjadi guestnya. Dan nantinya akan ditayangkan di YouTube dan insya Allah akan kita masukkan juga ke Spotify. Nah, di podcast episode pertama kali ini kita akan membahas kepemimpinan di masa pandemi. Nah, memimpin sebuah organisasi tentunya menjadi tanggung jawab yang sangat berat bagi para pemimpinnya. Apalagi di masa pandemi ini yang berlangsung secara tiba-tiba dan mengharuskan semua orang untuk beralih ke daring. Dan tentunya akan jarang sekali untuk bertemu dengan para anggotanya secara langsung. Nah, untuk mengetahui gimana sih rasanya memimpin organisasi di masa pandemi ini, karena gue sendiri bukan ketuanya atau mungkin pemimpin gitu. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol ke dua gestar. Nah, di sini kami juga mengundang dua gestar. Yang pertama ada ketua OSIS periode 2020-2021. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, ngapain udah? Kebetulan Syamil ini juga ketua kelas selama 2 tahun di kelas 11 sama 12. Nerakap jabatan, bos. Yang kedua, ada salah satu ketua ekstrakurikuler di Semanli, yaitu Ekskul Jurnalis, ada Vinka. Oh iya, Vinka ini kebetulan anggota MBK juga ya, Vin? Iya. Direkrut sama Syamil atau gimana? Ini masih ini beneran gak sih? Iya. Oh, iya. Dia ngerekrut gue tengah malam. Kurangan orang, Win. Oh iya, dia juga 3 tahun selama di Semanli, di kelasnya jadi sekretaris loh. Multifungsi sekali ya gestar kita. Nah, daripada kelamaan, ini kita langsung aja gitu. Langsung aja kita tanya. Oke, langsung aja. Pertanyaan yang pertama. Ada nggak sih perbedaan dalam memimpin organisasi secara offline dan online gitu antara kedua itu? Ya tentunya ada lah, pasti beda banget perbedaannya. Kayak yang udah dibilangin tadi, masa pandemi ini kan berlangsung secara tiba-tiba gitu ya. Kita nggak ada persiapan sama sekali, terus mengharuskan semua orang beralih ke daring. Sedangkan dari kakak kelasnya aja, dari angkatan atas aja juga belum ada contohnya gimana nih cara ngejalanin organisasi di tengah pandemi gitu. Nah, jadi pas angkatan kita harus muter otak lagi gitu kan, gimana biar ekskul gue jalan. Soalnya kan kalau misalkan nggak ngapa-ngapain, diem-diem doang, dari gue sendiri sih gue merasa bersalah banget. Karena takutnya adik kelasnya juga mikirnya diem-diem doang nih di jurnal, nyesel gue masuk jurnal gitu kan. Soalnya kan jadi ketua tuh berat tanggung jawabnya, dunia akhirat gitu loh. Gokil. Jadi nanti dipertanggungjawabin, ditanyain. Itu jangan dimasukin. Malaikat nanya itu ya. Itu jangan dimasukin. Kalau dari gue sih, ya benar sih Vinka bilang tadi ya, kita dari apa ya? Dunia akhirat. Bukan itunya maksudnya. Ya kalau offline kan kita ketemu gitu, bisa lebih berasa lah itunya, kekeluargaannya. Cuman kalau online ya itu cuman bisa lewat chat atau Zoom atau Meet gitu kan. Nyesek gak sih pas angkatan kita yang ngejalanin pandemi pas gitu? Banget, Vin. Gue itu sertijab. Itu tuh udah pandemi gitu. Aduh, gue udah mikir, jajan nih, gue gak ngapa-ngapain nih. Iya kan, jadi harusnya kan ini lagi masa-masa kita nge-explore gitu gak sih? Terus berkarya gitu kan. Gue padahal awalnya udah mikir ini kayak gimana online. Terus jadi waktu kebersamaannya jadi kurang gitu kan, karena jarang ketemu. Jadi kurang mengenal adik-adik kelasnya gitu sih kalau gue. Kita nggak tahu tuh dia orangnya kayak gimana kan. Kalau dulu kan kita mungkin bisa nilai gitu. Terus juga sekarang kan kalau OSIS itu kan udah pengen regenerasi ya. Nah, biasanya yang ketosnya udah punya kandidat kayak referensi lah, nih kayaknya bagus. Nah, cuman gue saat ini kayak bener-bener gak tahu nih siapa ya gambarannya yang bakal jadi ketos gitu. Jurnal juga kan?
Iya, soalnya gue nggak tahu sifat orang gitu loh, karena nggak pernah ketemu, cuman meet doang ataupun kayak program kerja sesekali ketemu gitu. Jadinya gue juga bingung gitu. Sama mungkin kalau online kita caranya beda ya. Cara didiknya. Iya, cara didiknya gitu. Misalkan kalau karakter offline tuh nggak bisa dibawa ke online gitu. Misalkan mungkin kalau offline kita nanya terus kayak minta jawabannya kayak cepot, jangan candi gitu kan dulu gitu, candi banget gak dijawab gitu. Cuman kalau misalnya online ya kita nggak bisa ngebentak gitu, maksudnya ya nggak bisa karakternya tuh nggak bisa dibawa gitu. Bisa, tapi kayak ngapain juga? Iya, atau kayak nggak jelas lu marah-marah kayak online tuh nggak jelas sarkas ya. gitu ya, ada kan. fisiknya. Iya, Iya. misalkan kayak Aneh banget gitu masih apaan sih marah-marah? marah-marah Di atau Zoom. enggak kayak Marah ngesarkas depan gitu laptop. supaya Iya, marah. supaya adik kelasnya sadar gitu kan, disarkasin atau enggak digituin lah. Nah cuman kalau online ya nggak bisa, lu kalau ngelakuin itu malah aneh banget gitu. Misalkan marah-marah di grup ya ngapain gitu, suruh on juga ya susah juga Ya, gitu. gue nggak pernah marah-marah. Syafiq tuh yang marah. Kameramen. Hampir sih kan. Gitu sih paling bedanya. Oke. Kalau kendala yang paling sering dialami apa sih? Tadi yang kayak gue udah bilang, komunikasi sih itu kayak apa sih, hal yang basic cuman penting banget. Soalnya kan kita satu-satunya media yang kita bisa pakai kan kalau pandemi ini mungkin chat ya sih, dari chat doang, atau enggak mungkin kalau meeting lewat Google Meet atau Zoom. Cuman ya tetap aja pasti bakal kayak lebih pasif, terus juga responnya nggak secepat kalau online. Kalau online kita nanya dia bisa langsung jawab. Offline maksudnya. Kalau offline kita nanya langsung ke orangnya, dia ya bisa langsung jawab kan. Cuman kalau online kadang diem dulu, terus anaknya nggak tahu kemana, hilang gitu juga bingung sih. Jadi kadang susah koordinasinya itu di situ. Terus kalau di OSIS sendiri sih mungkin karena pas periode gue baru ganti capsek dan juga pandemi, jadi kalau kita ngajuin program atau ngajuin sesuatu ke sekolah tuh emang rada susah gitu, harus lebih lebih dipikirin lagi sih. Jadi awal-awal gue tuh kalau dilihat prokernya banyak yang gak jalan karena itu sih, susah di perizinannya ke sekolah. Iya, apalagi susah banget kan, lagi zaman loncaknya. Iya, itu awal-awal buset deh. Ya kalau misalkan dari jurnal itu ya benar tadi komunikasi, karena ya cuma satu-satunya doang itu, tapi itu kan jadi kendala karena kita kan nggak tahu kapan waktunya orang megang HP gitu kan, nggak semuanya waktunya bareng. Jadi kalau misalkan lagi dibutuhin cepet, kadang suka nggak ada yang respon gitu. Tahu kalau kendalanya internet, waduh, bingung juga gitu kan. Nggak ada paket kak. Apa? Kalau gue mau nanya lagi nih, pertanyaan yang ketiga. Gimana sih cara lu manajemen waktu sementara kegiatan lu yang lain nggak terhambat? Ya kita harus pinter-pinter cari waktu juga sih kan. Kalau misalkan dari jurnal, kalau lu kan nggak sesibuk itu ya, paling cuman ketemuannya tuh seminggu sekali gitu kan, kadang malah sebulan sekali. Jadi ya biasa aja menurut gue, masih bisa lah dibagi-bagi waktu. Apalagi kita juga sebagai siswa, tugas kita kan ngerjain tugas, jangan sampai lewat deadline. Terus walaupun lagi pusing nih, lagi padet banget, pokoknya tugasnya jangan sampai nggak dikerjain gitu, jangan sampai miss aja gitu. Karena kan ya udah tanggung jawab juga, terus kita juga jadi ketua, ada tanggung jawabnya lagi. Kalau Syamil gimana? Aduh, iya. Mungkin sama sih kayak Vinka gitu. Kalau dulu gue di OSIS pas awal kayak masuk gitu, wawancara kan sama kakak kelas. Itu tuh kayak suruh buat skala prioritas. Nah, mungkin tuh maksudnya suruh dibuat skala prioritas tuh buat buat bagi waktu, manajemen waktu gitu. Kapan harus ke organisasi, kapan harus ke sekolah atau ke ekskul gitu. Nah, kalau gue sendiri sih, misalkan gue ada di situasi gue ada tugas nih, cuman gue ada acara juga. Nah, tapi kan gue di acara kan gak sendiri nih, gue ngurusnya kan gak cuman sendiri, jadinya mungkin bisa di backup sama teman-teman gue. Sedangkan gue bisa ngerjain tugas gue nih, selesai, terus gue baru balik ke acara yang tanggung jawab gue itu. Kalau nggak kebalikannya ya, Mil? Ya, atau enggak kebalikannya sih, ya gitu gunanya temen itu nggak sih, maksudnya bisa backup lu ketika lu nggak bisa gitu. Iya benar, Ya, jadi saling bantu lah. pokoknya cari temen yang
yang bisa bantu lu lah gitu. Ya. Juga kan apa ya? Kalau lu masuk organisasi kan lu harusnya tahu ya resikonya gimana. Kalau lu masuk organisasi tuh harusnya lu tahu apa ya? Bagi waktunya gitu kan. Jadinya ya lu jangan ngira masuk organisasi nggak ngapa-ngapain gitu. Pasti kan lu udah mikir wah ini bakal kayak gini pasti bakal nyita waktu gue banyak nih. Jadinya ya dipikirin juga gitu. Camil katanya nilainya tertinggi seangkatan jadi Gokil. OSIS. Kagak tahu gue. Tapi selama pandemi ini kalian merasa terbebani nggak sih sama Fika terbebani nggak Fit? Enggak. Kalau eskul sih enggak, karena kan apa ya? Udah tanggung jawab sih, kan udah kepilih juga kitanya, udah kasih kepercayaan gitu. Tapi kalau dibilang terbebani, jujur aja gue kadang-kadang iya gitu. Gue gak tahu sebenarnya ini kayak sifat gue yang seharusnya nggak boleh dipertahanin sih. Gue kadang jarang percaya sama orang gitu. Maksudnya walaupun itu BPH gue kadang kayak nggak percayaan gitu. Jadinya ya gue mikir kayak ini gue doang apa yang mikirin organisasi ini atau yang lain juga gitu. Tapi itu kadang-kadang doang sih. Kadang gue mikir kayak gitu Fit. Jadi kayak terbebani aja gue. Padahal mah sebenarnya teman-teman gue juga mikirin, cuman ya gue mikir aja gitu kan. Overthinking. Iya. Tapi aku susah sih kalau punya apa namanya? Trust issue. Iya punya trust issue itu susah gitu. Iya, gue pun juga. sendiri juga ngalamin. Ini orang mikirin sih. Pertanyaan keempat, program kerja kalian sebenarnya berjalan semua nggak sih selama pandemi ini? Atau sebagian doang? Kalau gua di OSIS sih nggak semua. Soalnya yang tadi gue udah ceritain di awal karena pergantian capsek juga, jadinya kebijakannya juga kadang ada yang beberapa yang beda dari capsek sebelumnya. Jadinya kayak lebih susah gitu kan perizinannya. Jadi awal-awal tuh gue rada ribet gitu buat ngurus perizinannya buat program-program awal kayak misalkan kayak CM tahun kemarin nggak ada tuh. Terus juga fantasi itu nggak ada. Jadi pas awal-awal itu gue bingung tuh gimana. Soalnya gue juga gimana ya? Terbatas juga kan mobilitas kita karena pandemi. Kadang nggak dibolehin ortu kan keluar karena COVID lah gini lah. Jadinya susah gitu. Kalau misalkan gue ya pasti kehambat lah, contohnya ya buat konten. Ini aja konten baru pertama. Iya, ini konten pertama. Ini aja baru mulai. Persiapannya lama banget ya tadi ya. Karena itu baru mulai baru-baru ini gitu. Sebelumnya paling cuman pertemuan materi, itu juga cuman berapa kali doang. Kan juga kalau misalkan di jurnal itu ada proker misalnya hunting gitu-gitu kan. Itu nggak bakal bisa jalan sih pas pandemi gini karena kita kan nggak mau ngambil resiko juga. Terus juga kalau di OSIS sendiri sih ini biasanya kan kalau ada program kerja gitu semuanya ikut jadi panitia. Nah cuman karena pandemi jadinya misalkan ada proker itu cuman sebagian doang tuh yang jadi panitia, lebih dikhususin yang punya sekbid yang punya prokernya. Karena gue mikir juga misalkan gue libatin banyak panitianya gitu, misalkan semua anak OSIS terlibat di satu program, malah jadi kayak nggak efektif gitu karena kebanyakan panitianya. Jadinya ya gitu susah juga sih gue. Maksudnya gue harus bisa semua anggota gue harus ngerasain juga jadi panitia, cuman ngeblank gue mau apa Di waktu pandemi. di waktu yang maksudnya di waktu pandemi ini gue juga nggak bisa ngelibatin semuanya gitu. Berarti banyak dong proker yang nggak berjalan gitu, bahkan nggak berjalan sama sekali. Iya ada. Oh berarti pertanyaan kelima nih yang paling mungkin lu sebel gitu ya. Iya. Pasti ada dong yang anggota yang sulit diatur gitu. Gimana sih cara lu ngadepin anggota yang sulit diatur dan bagaimana cara lu ngedeketin mereka? Kayak yang tadi udah gue bilang di awal, kan kita jadi kehilangan banyak waktu gitu kan sama adik kelas. Nah, menurut gue itu cara kita menghadapi anggota yang sulit diatur itu dari kitanya sendiri harus ngasih contoh yang baik dan benar. Ya dari anggota intinya dulu aja sih, apalagi ketuanya. Kalau misalkan ketuanya nggak benar, gimana anggota yang mau benar? Bener sih. Gak tahu sih, tapi kadang orang-orang itu suka meremehkan hal-hal kecil. Menurut dia itu sepele, padahal menurut gue itu bisa menjadi sesuatu yang besar gitu. Misalnya tuh
gue ambil topik menghargai aja deh. Tapi kayak agak OOT, gak apa-apa ya. Apa? Coba aja coba. Apa itu? Nih, salah satu cara menghargai di online gini tuh kan misalnya itu pas ada Zoom atau Google Meet itu ya kita on cam dong. Kalau misalkan Zoom tapi gak pada off cam kan sedih juga gitu kan. Kayak gue mau ngomong sama siapa nih gitu kan. Adik kelasnya pada nggak off cam, pada nggak on cam. Nah, terus habis itu apalagi kalau misalkan udah nggak off cam, udah nggak on cam, ditanyain tuh pada diem. Jadi lu kayak nggak tahu kayak dia merhatiin gak sih sebenarnya? Iya gitu kan kita nggak tahu dia juga. Cuman join doang. Iya join doang, tinggalin ditinggal tidur kan nggak tahu ya. Iya. Terus paling di jurnal sendiri juga apa ya on cam tuh di akhir doang gitu pas buat dokumentasi. Tapi gue juga nggak pernah maksa buat on cam juga sih. Kesadaran diri Iya, aja lah. benar kesadaran diri aja ya. Nggak apa-apa biarin aja. Kesadaran diri dari masing-masing aja udah pada gede juga kan. Yang penting alhamdulillah dari gue sendiri dan anggota inti lainnya itu udah nyontohin nih selama pertemuan kita on cam gitu. Cuman ya sekali-kali boleh lah lu kasih tahu gitu kalau harus on cam segala macam gitu. Maksudnya biar mereka juga tahu. Kalau misalkan nggak diomongin ya mungkin ada yang selamanya nggak peka gitu. Iya benar. Kalau dari gue sih mungkin sama kayak Vinka gitu. Kita juga nyontohin ke adik kelasnya nih yang bagus tuh kayak gimana gitu. Tapi sampai sekarang sih yang gue temuin anak OSIS gitu ya nggak ada yang sampai gimana banget sih. Cuman misalkan ada pasti kan kayak orang pertama yang laporan mungkin PJ-nya ya, PJ per sekbidnya mungkin bakal laporan ke gue dia anaknya kenapa-napa gitu. Nah mungkin kalau kayak gitu sih gue ngadainnya ya kayak ngajak dia telepon gitu sama PJ-nya mungkin terus kita ngobrol bareng aja sih gitu. Atau enggak kayak misalnya dia nggak mau atau gimana ya gue bakal pendekatannya beda lagi gitu. Mungkin lewat temen yang deket sama dia gue PC terus dia kenapa sih orangnya gitu-gitu gue tanya sih. Evaluasi gitu. Iya. Terus cara lu ngedeketin mereka gitu biar kebangun chemistry. Nah itu dia online tuh emang susah banget ya. Kita cuma ngandalin paling virtual gitu, Meet atau Zoom. Ya itu sih paling gue gunain kayak misalnya proker-proker yang jalan gitu. Misalkan tadi yang gue sebutin gak semua anggota OSIS itu masuk ke panitiaan di satu program kerja. Cuman dari situ kan kayak kebagi-bagi tuh. Misalkan anak ini ikutnya di program yang ini, anak yang satu lagi ikutnya di program yang lain. Nah itu kan setiap program tuh pasti setidaknya ketemuan lah pas hari H gitu. Panitia sama gue sebagai ketua OSISnya gitu pasti ketemu. Atau juga pas lagi perizinan segala macam pasti ketemu itu. Nah dari situ sih gue mungkin sering ngajak ngobrol juga ini gimana caranya terus ya dari situ sih mungkin pendekatan. Udah kita beralih ke pertanyaan selanjutnya lagi. Oke. Mungkin ini pertanyaannya khusus untuk Syamil ya soalnya sebagai pemimpin yang lebih besar gitu. Ya Oke. Vin kan juga pemimpin tapi Presiden dia ntar. maksudnya di sini ya, aspek pemimpin yang lebih besar tuh OSIS gitu. Iya benar. Hal yang dapat jadi pelajaran jadi pemimpin sama pandemi itu apa? Gitu. Oke. Pelajarannya. Mungkin pelajarannya ya kalau dibilang pelajaran mungkin kalau offline sama online hampir sama ya. Kita organisasi juga pastinya nggak cuma OSIS sih, mungkin jurnal juga misalnya kayak tepat waktu gitu ya, jangan sampai ngaret lah gitu. Misalnya dalam proyek-proyek apa gitu kayak ada tugas dikasih, nah tuh jangan sampai lewat deadline gitu. Terus juga kita tuh nerapin hal-hal yang kita lakuin di organisasi ke luar juga gitu. Misalnya kayak hal kecil kayak misalkan yang tadi Vinka bilang on kamera di Zoom pelajaran, misalkan kita lagi belajar gurunya nerangin kita on cam gitu. Itu sih juga kita terapin gitu. Jangan cuman di organisasi kita keluar-keluar nih suruh on cam, tapi pas lagi belajar BDR gurunya nge-zoom kita tutup kamera, nggak ada yang nanggepin gurunya juga. Jadi makan omongan sendiri. Iya, jadi kayak apaan sama aja dong kita ngapain juga gitu, cuman marah-marah gitu kan. Nggak menghargai guru. Iya, kita nggak terapin. Kita minta doang. Dihargai tapi kita sendiri nggak menghargain orang lain. Iya, bener Tuh banget. denger tuh. Kalau untuk Vinka dalam memimpin jurnal gimana gitu? Ya, sama. Pelajaran apa sih? Sama sih kayak yang tadi udah dibilang Syamil, menurut gue kalau misalkan
kita berada nih di sebuah organisasi, apalagi jabatan kita tinggi gitu kan, kita yang mimpin ya, kita harus nerapin juga lah di luar. Ya kalau misalkan kita nggak nerapin apa yang kita dapat dari organisasi itu, berarti kita gagal dong di organisasi itu. Ya gitu kan, kita masih di dalam lingkup sekolah nih, ya tadi on cam pas lagi pelajaran gitu, misalnya biar lebih menghargai sesama aja Dari pelajaran kecil-kecil gitu. Terus kalian punya nggak tips gitu untuk para pemimpin yang di luar sana selama pandemi ini? Tips-tips apa gitu, mungkin lu punya tips sendiri yang bisa disampaikan juga ke para pemimpin di luar sana juga. Kalau misalkan dari gue nih, buat para ketua organisasi di luar sana yang lagi mimpin juga di tengah pandemi gini, pertama-tama tuh ya sabar-sabarin aja lah. Sabar Kan tuh. ya kan emang kondisinya lagi gini, kita nggak bisa maksa juga kan. Terus saran dari gue itu, kalian harus punya teman cerita untuk sharing permasalahan lo di organisasi ini. Kalau misalkan rekan kerja lo nggak bisa diajak keluh kesah bareng, atau malah lo lagi kesel sama rekan kerja lo, ya cerita aja ke temen lo yang lain yang udah lo percaya gitu, lo sering cerita sama dia. Jatuhnya gibah gitu. Ya nggak gibah juga, maksudnya kan berkeluh kesah. Review orang. Review orang Review gitu. orang. Review. Nih, karena teman cerita itu penting banget sih. Secara lo jadi ketua, lo pasti bakal mikirin banyak hal gitu kan, yang bisa bikin pusing atau bahkan stres. Lu juga nggak cuman mikirin organisasi, lu punya pikiran-pikiran lain dan masalah-masalah lainnya juga. Kalau misalkan nggak punya teman cerita tuh, nanti takutnya malah bingung sendiri gitu nggak sih? Malah dipendam sendiri. Iya gitu. benar-benar tertekan gitu, jadi stuck di situ aja. Ya pokoknya jangan pernah dipendam sendiri, walaupun kita juga kadang cuman butuh didengar aja gitu, kita nggak butuh saran. Kan kadang emang gitu kan. Tapi kalau misalkan emang butuh saran, ya kalau misalkan lo cerita juga kan, siapa tahu teman lo itu bisa bantu gitu, dari mereka ngasih saran buat lo. Ya, ngurangin stres lah ya. Iya, Biar nggak stres benar-benar. kayak Syamil. Aduh. Stres banget. Kalau gua mungkin lebih apa ya? Kan kita di organisasi pasti kayak ada intinya gitu kan, BPH-nya lah dibilang kan. Nah, mungkin dari inti itu kita harus kayak saling dekat juga gitu. Kalau misalkan intinya aja jauh-jauhan, kayak nggak kenal satu sama lain, ya gimana lu ngejalanin program-program gitu kan. Semua berawal dari inti juga gitu. Misalkan pemikiran gitu nanti diputusinnya juga sama inti gitu. Jadi ya sebisa mungkin di inti tuh jangan ada apa ya, pertengkaran apa sih maksudnya, kayak masalah yang bener-bener sampai kayak pecah gitu sama di intinya. Jadinya ya harus jaga relasinya juga lah sama BPH gitu. Nah, yang terakhir nih. Oke, terakhir. Nih. Pesan apa untuk anggota dan adik kelasnya? Mau yang unek-unek, yang pahit-pahit juga boleh disampaikan. Buat gimana ya? Ini ya udah nggak apa. Buat adik kelas, buat lo nih yang mau join organisasi gitu, apapun, mau OSIS, mau jurnal, mau ekskul apapun itu. Kalau lu udah mutusin untuk join, lu juga harus tahu resikonya gitu. Misalkan waktu lu bakal kebuang untuk organisasi, bukan kebuang sih, maksudnya waktu lu bakal kebagi ya sama organisasi itu. Jadinya ya lu harus mikirin itulah di awal. Jangan sampai lu udah masuk terus lu nyesel, lu malah kayak hilang-hilangan. Itu kayak jadi apa ya, Seenaknya iya gitu. malah ngerugiin organisasi lu juga, organisasinya juga gitu. Kita kan butuh lu juga biar sama-sama enak ya. Kalau misalkan lu udah nggak nyaman, ya lu keluar aja dengan baik-baik, nggak harus apa ya, ngilang-ngilang gitu sih. Gitu gua. Di ghosting. Iya kan, bangke banget ya, ini orang kemana. Ya sih, gue juga sama. Kalau misalkan menurut gue, dan gue berharap juga kalau misalkan kita atau kalian semua tuh udah memutuskan buat masuk organisasi itu, ya kita harus komitmen. Ya terus usahain aktif juga gitu di organisasinya. Walaupun lagi pandemi kayak gini kan, kalau misalkan lagi dimintain bantuan gitu, ya ajuin diri aja gitu. Soalnya kan sayang-sayang juga ya kalau udah masuk organisasi nggak ngapa-ngapain kan, kayak nggak dapet kesannya gitu. Iya. Cuman keluar masuk aja Iya. gitu. Ya kalau Lalu lalang. dulu sih gue pernah dengar katanya di organisasi kan ada masa jenuh. Nah, cuman menurut gue ya lu nggak bisa jadiin alasan buat lu apa lepas tanggung jawab karena gue jenuh nih, gue nggak nyaman. Ya
ya itu resikonya gitu, lu udah milih buat join ya lu harus tuntasin sampai akhir gitu, jangan jadi alasan karena dia orangnya kayak gini, ini di organisasi orangnya ini jadinya lu nggak ngejalanin tanggung jawab tuh gitu. Kayak jangan mikirin diri sendiri aja gitu. Iya, benar. mikirin yang lain juga gitu. Ya, Lagi udah SMA. ya kayak tadi sih kan kalau misalkan kita diam-diam doang kan kita nggak dapat benefitnya gitu ya, udah mending gak usah masuk gitu kan, sayang aja, apalagi masuk empos tuh kan perlu wawancara dulu, ngelewatin udah seleksinya udah banyak, pas Iya. masuk nggak ngapa-ngapain. Waduh, Kayak angin doang jadinya. Ya, terus apa lagi? Ada lagi? aduh anjir. Ada lagi gak? Aduh gue pengen ketawa asli liat bukan. Udah sih paling gitu doang yang gue tekanin itu sih, kalau lu masuk ke suatu organisasi ya lu harus mikirin mateng-mateng lah apa yang konsekuensi yang bakal terjadi. Jadi kesimpulannya deh, kesimpulan secara inti itu apa? Kita sweat. Gue duluan gitu. Nah, Maksudnya dari podcast ini kesimpulan dari pesan-pesan pada mereka gitu. tadi udah. Yang mana? maksudnya yang kayak cuma satu kalimat dong gitu. komitmen. Konsisten sih, lu jangan semangat di awal tiba-tiba di akhir lu kayak gimana gitu. Ya konsisten lah. Konsisten. Ya. Kalau untuk Fitka, komitmen. Berarti kuncinya konsisten, komitmen ya. Ini kan menurut kita, nggak tahu Iya, menurut nggak tahu. ketua-ketua yang lain. Kan dia beda. Ya namanya juga pesan dari kalian sendiri kan. Iya benar. Oh iya, Vinka kan juga anggota POS ya. Menurut lo Syamil berhasil nggak sih sebagai ketua OSIS? Berhasil. Berapa persentasenya gitu? Harus pakai Serem banget deh kayak Eval. Gak usah, Ya harus dong. gak usah berhasil pokoknya. Kan ketua dia beda, dia Hasbi. Iya sih. Kan sama aja empos. Iya. Tapi jangan pas Syamil pergi lu malah ngomong gitu. Iya. Bang. Maksudnya ngomong di belakang. Iya. Kayak ternyata nggak berhasil gitu. Ya nggak berhasil Itu jelek sih. banget. Itu ngeselin sih Mil. Iya. Kasih lah. Berhasil asal jangan kebanyakan revisi. Iya namanya biar bagus revisi terus dong. Nah, kan jurnal sering collab sama POS nih kan akhir-akhir ini. Menurut lu gimana, Mil? Vinka berhasil gak jadi ketua jurnal? Gitu. Kan gue collab beberapa kali ya. Coba berhasil ya? Berhasil dong. Kalau nggak berhasil gue nggak collab lagi dong. Berhasil. Kali aja lu nggak enakan. Ya biar nambahin kerjaan juga lah. Kan katanya jurnal selama pandemi kegiatan dikit, makanya gue kasih project. Jadi banyak banget project dari dia. Kan biar kerja. Tapi berjalan semua nggak project dari dia? Berjalan. Jalan. Ada hasilnya sih. Ya. Bagus. Bagus. Mantap jurnal. Oke deh gitu. Mungkin buat anggota OSIS atau jurnal bisa aja kali komen di bawah gitu. Menurut kalian mereka berhasil nggak sih sebenarnya? Menurut kalian gitu. Komen aja. Mau yang buruk-buruk juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, santai. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Iya. Terbuka. Iya. Kita open aja. Penwar. Ya udah, sekian sih dari podcast episode pertama kita. Jangan lupa ditonton juga episode selanjutnya nanti. Pantengin terus di IG-nya, IG Suara 5 ya? Ya, Studio 5 atau Studio Depok. 5, Studio 5 Depok. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita Studio 5. Studio 5. Nah, terus juga jangan lupa lagi nih dinyalain tombol loncengnya biar ada notifnya gitu. Jangan lupa Yaudah. lagi like. Ya like, jangan lupa. Udah. Aku mau ngopi dulu nih. Iya aus. Minumin. Udah. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini kami mengundang dua gestar yaitu Vinka dan Syamil. Nah, Syamil kebetulan jadi ketua kelas selama
Ini apa? Ketua. Ketua kelas. Selama 3 tahun di ketua kelas. Ini ketua OSIS dulu. Ketua pos abadi. Di sini kan bos. undang Dulu Udah. lah gue nggak dikenalin. Sambilnya dong. Udah lah. belajar kenalin tingkahnya. Masa pilih-pilih. Ini gue mau nanya ini khusus untuk Syamil ya. Ini pemimpin kan? Goks. Yoi. Yoi. Bahkan gue juga. Lu pemimpin. Dia juga. Dia Gue jurnal. ngapain di sini? Oh iya lupa gue.